Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yolanda Vika Putri, NIM 190210101113. Dan saya Vina Rohmatul Iza, NIM 190210101128. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bilangan berpangkat. Jadi, apa sih bilangan berpangkat itu? Seperti apa sih bilangan berpangkat itu? Dan bagaimana cara mengoperasikan bilangan berpangkat? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, jadi bentuk bilangan berpangkat adalah seperti 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, ataupun 4 pangkat 3. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Dan 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4. Dari hal tersebut, kita dapat menarik definisi. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan pokok yang sama. Jadi, apabila ada bilangan real dipangkatkan dengan bilangan bulat positif secara matematis diperoleh, A pangkat N sama dengan A kali A kali A, di mana A sebanyak N. Dari situ, A adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, yang pertama, kita punya 5 pangkat 4. 5 di sini berperan sebagai bilangan pokok. Jadi, bilangan pokok akan dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkat. Di sini pangkatnya adalah 4. Jadi, 5 akan dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi, dapat ditulis dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5, sebanyak 4 kali. Selanjutnya, kita punya negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 berada di dalam kurung. Itu artinya negatif 2 sebagai bilangan pokok yang akan dikalikan sebanyak pangkat, yaitu 3, sehingga dapat ditulis negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kita punya negatif 3 pangkat 4. Di sini, negatif 3 tidak berada di dalam kurung. Artinya, yang akan dipangkatkan hanya bilangan 3. Negatif berada di luar perpangkatan. Sehingga, 3 adalah bilangan pokok yang akan dikalikan sebanyak pangkat, yaitu 4. Sehingga dapat dituliskan dengan negatif dikalikan dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Seperti itu ya. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, sifat-sifat ini dapat kita gunakan nantinya untuk perhitungan. Apa saja sifat-sifatnya? Sifat yang pertama, perkalian. Apabila ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, nilainya akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, pangkatnya kita jumlahkan. Seperti contohnya, 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Akan sama nilainya apabila kita jumlahkan pangkatnya, yaitu 3 pangkat 4 ditambah 3. Jadi, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 akan sama nilainya dengan 3 pangkat 7. Selanjutnya, yang kedua, ada pembagian. Apabila ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, akan sama nilainya dengan A pangkat M min N. Jadi, kita kurang pangkatnya. Seperti contohnya, 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 3. Akan sama nilainya dengan 4 dipangkatkan 6 dikurangi 3.
Jadi, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3 akan sama nilainya dengan 4 pangkat 3. Sifat yang ketiga, A kali B dipangkatkan dengan M akan sama nilainya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi seperti contoh, 3 kali 5 dipangkatkan 7 akan sama nilainya dengan 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Untuk sifat yang keempat, kita punya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nilainya akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Seperti 4 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 3. Nilainya akan sama dengan 4 pangkat 5 kali 3. Yang artinya 4 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 3, nilainya akan sama dengan 4 pangkat 15. Untuk sifat yang kelima, kita ada A per B dipangkatkan dengan M. Akan sama nilainya dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika B sama dengan 0, bentuknya jadi A per 0. Maka tidak terdefinisi nantinya. Contohnya, 3 per 5 pangkat 7 akan sama nilainya dengan 3 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Untuk sifat yang keenam, ada A pangkat 0 akan sama nilainya dengan 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, untuk setiap bilangan pokok A yang tidak sama dengan 0, apabila dipangkatkan dengan 0, akan sama nilainya dengan 1. Seperti contoh, 9 pangkat 0 akan sama nilainya dengan 1. Jadi, keenam sifat bilangan berpangkat itu dapat kita aplikasikan ke soal. Saya ada contoh soal. Yang pertama, 7A kali B kali A pangkat 2 kali 4B pangkat 3. Di sini ada dua bilangan pokok, yaitu A dan B. Jadi kita dapat mengumpulkan bilangan pokok yang sama, sehingga didapatkan 7A kali A pangkat 2 kali B kali 4B pangkat 3. Untuk bilangan pokok A, 7A kali A pangkat 2. Kita punya sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian. Terus untuk bilangan pokok B, B kali 4B pangkat 3. Sama, kita juga punya sifat perkalian. Jadi, untuk sifat perkalian, kita dapat menuliskan dengan 7A pangkat 1 tambah 2 dikali dengan 4B pangkat 1 plus 3. Jadi, pangkatnya sama-sama kita jumlahkan. Sehingga diperoleh 7A pangkat 3 dikali 4B pangkat 4. Dapat disederhanakan dengan 28A pangkat 3 B pangkat 4. Yang kedua, kita punya 23B pangkat 8 dikali 24B pangkat 11 dibagi 46B pangkat 13. Jadi di sini kita punya satu bilangan pokok, yaitu B. Untuk yang pertama, penyebut dapat kita sederhanakan. Jadi, 23B pangkat 8 dikali 24B pangkat 11 dapat kita sederhanakan dengan sifat perkalian. Sehingga didapat 23 kali 24B pangkat 11 ditambah 8. Jadi, sifat perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Dibagi dengan 46B pangkat 13. Sehingga diperoleh 552B pangkat 19 dibagi 46B pangkat 13. Selanjutnya, kita bisa menggunakan sifat pembagian. Jadi, 552 dibagi 46, B 19 min 13. Jadi, untuk sifat pembagian, kita dapat mengurangi pangkatnya. Sehingga dapat diperoleh nilai 12B
pangkat 6. Untuk selanjutnya, bagaimana jika pangkat bernilai negatif seperti 2 pangkat negatif 2, 4 pangkat negatif 3, negatif 3 pangkat negatif 2? Jadi, untuk perpangkatan bilangan bulat negatif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan pangkat atau eksponen. Yuk, kita ke contoh soal. Soal yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2, lalu dikali 2 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita dapat menggunakan sifat ketiga dan keempat, sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 6 dikali 5 pangkat negatif 6 dikali 2 pangkat negatif 6 dikali 5 pangkat 6. Untuk bilangan pokok yang sama, maka kita bisa menjumlahkan pangkatnya seperti sifat yang pertama, sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 6 ditambah negatif 6 dikali 5 pangkat negatif 6 ditambah 6, sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 12 dikali 5 pangkat 0. Untuk 5 pangkat 0, nilainya akan sama dengan 1. Jadi, diperoleh 2 pangkat negatif 12 dikali 1. Sehingga hasil akhirnya 2 pangkat negatif 12. Untuk soal yang kedua, A pangkat 2 per B dipangkatkan negatif 3 dikali B pangkat 2 per A pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita dapat menggunakan sifat keempat dan kelima, sehingga diperoleh A pangkat negatif 6 per B pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 4 per A pangkat negatif 6. Setelah dioperasikan, kita memperoleh hasil B pangkat negatif 4 per B pangkat negatif 3. Untuk menyelesaikan operasi ini, kita menggunakan sifat yang kedua, sehingga diperoleh B pangkat negatif 4 dikurangi negatif 3. Dari sini, kita bisa menyederhanakan pangkatnya menjadi B pangkat negatif 1. Atau bisa ditulis menjadi 1 per B. Sampai di sini dulu ya pembelajaran tentang bilangan berpangkat. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Saya, Yolanda Vika Putri. Dan saya, Vina Rohmatul Iza. Kami pamit undur diri. Selamat bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.